Assalamualaikum, halo semua. Perkenalkan, nama saya Oktaviana dari Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Tadulako tahun ajaran 2020. Nah, di sini saya akan membahas seputar dasar-dasar bimbingan dan konseling. Materi yang saya bawakan seputar pengertian bimbingan dan konseling, tujuan dan fungsi bimbingan dan konseling, asas-asas bimbingan dan konseling, dan juga komponen program bimbingan dan konseling. Apa sih bimbingan dan konseling itu? Bimbingan dan konseling adalah proses interaksi antara konselor dengan konseli, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam rangka untuk membantu konseli agar dapat mengembangkan potensi dirinya ataupun memecahkan permasalahan yang dialaminya. Menurut Rotman Natawijaja, mengartikan bimbingan sebagai suatu proses pemberian bantuan kepada individu yang dilakukan secara berkesinambungan, sesuai dengan tuntutan dari keadaan lingkungan, sekolah, keluarga, masyarakat, dan kehidupan pada umumnya. Tujuan bimbingan dan konseling bertujuan membantu peserta didik dalam mencapai tugas-tugas perkembangan secara optimal sebagai makhluk Tuhan, sosial, dan pribadi. Dengan begitu, peserta didik atau konseli bisa meraih kebahagiaannya sebagai individu maupun makhluk sosial. Fungsi BK sendiri yaitu sebagai berikut: memberikan pemahaman diri dan lingkungan pada siswa, memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan peserta didik, membantu siswa untuk penyesuaian diri dengan diri sendiri dan lingkungan, pencegahan timbulnya masalah, mengembangkan potensi peserta didik secara optimal, advokasi diri terhadap perilaku diskriminatif, dan juga membangun adaptasi pendidikan dan tenaga kependidikan terhadap program dan aktivitas pendidikan sesuai dengan latar belakang pendidikan, bakat, minat, kemampuan, kecepatan belajar, dan kebutuhan peserta didik. Asas-asas BK yaitu sebagai berikut. Yang pertama, asas kerahasiaan, kedua, asas kesukarelaan, ketiga, asas keterbukaan, keempat, asas kegiatan, kelima, asas kemandirian, keenam, asas kekinian, ketujuh, asas kedinamisan, kedelapan, asas keterpaduan, 9, asas keharmonisan atau normatif, ke-10, asas keahlian, ke-11, asas alih tangan kasus, yang terakhir yaitu asas tuturi handayani. Komponen program BK ada 4 loh. Yang pertama, layanan dasar. Layanan ini diartikan sebagai proses pemberian bantuan kepada konseli dalam rangka mengembangkan kemampuan penyesuaian diri yang efektif sesuai tahap dan tugas-tugas perkembangan. Yang kedua, layanan perencanaan individual. Layanan ini merupakan kegiatan pemberian bantuan kepada peserta didik agar mampu merumuskan dan melakukan aktivitas yang berkaitan dengan perencanaan masa depan berdasarkan pemahaman akan kelebihan dan kekurangan dirinya, serta pemahaman akan peluang dan kesempatan yang tersedia di lingkungannya. Yang ketiga, layanan responsif. Nah, layanan ini adalah pemberian bantuan kepada peserta didik atau konseli yang menghadapi masalah dan memerlukan pertolongan segera, agar peserta didik atau konseli tidak mengalami hambatan dalam proses penyelesaian tugas-tugas perkembangannya. Nah, yang terakhir yaitu dukungan sistem. Dukungan sistem merupakan komponen pelayanan dan kegiatan manajemen yang bertujuan untuk memantapkan, memelihara, serta meningkatkan program bimbingan dan konseling. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Thank you for watching and bye-bye.